Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat datang di kelas tematik. Sebelum kita belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Hayya du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah masih ingat materi tematik pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai adab-adab berpakaian, kegunaan pakaian, cara merawat pakaian, dan juga pakaian yang baik untuk digunakan oleh muslim. Anak-anakku, pakaian yang baik itu yang seperti apa ya? Apakah pakaian yang mahal? Atau pakaian yang baru? Atau pakaian yang mewah? Tidak ya, karena sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian yang bersih dan juga rapi. Dan tentunya yang paling utama adalah yang menutupi aurat kita, seperti yang Allah perintahkan. Perintah untuk menutup aurat terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istrimu orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Nah, itu dia penggalan arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sudah tentu ya anak-anak ya, Allah memerintahkan kita semua untuk menutup aurat. Apakah kalian masih ingat batasan aurat perempuan dan laki-laki? Hayo diingat-ingat kembali ya. Tahukah kalian bahwa pakaian itu terdiri dari beberapa jenis, seperti yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kaitan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dengan materi. Yang kedua, mengenal jenis-jenis pakaian. Dan yang ketiga, ada tugas yang harus dikerjakan. Jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, jenis pakaian modern. Yang kedua, pakaian tradisional. Yang ketiga, pakaian resmi atau formal. Dan yang keempat adalah pakaian sehari-hari. Diingat-ingat ya, jenis pakaian ada 4, yaitu pakaian modern, pakaian tradisional, pakaian resmi atau formal, dan pakaian sehari-hari. Yang pertama adalah pakaian modern. Pakaian modern adalah pakaian yang sering kita pakai sehari-hari. Yang termasuk ke dalam pakaian modern adalah yang pertama, kaos. Yang kedua, celana panjang. Yang ketiga, rok. Yang keempat, celana pendek yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Kemudian ada kemeja, ada juga jaket, dan lain sebagainya. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah pakaian yang menjadi ciri khas dan adat dari suatu daerah. Pakaian tradisional digunakan sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya yang berasal dari Jawa Barat. Anak-anak tahu kebaya? Nah, kebaya adalah salah satu contoh pakaian tradisional yang berasal dari Jawa Barat, daerah tempat tinggal kita sekarang. Untuk pakaian tradisional lainnya akan Ibu kenalkan pada pembelajaran di pertemuan selanjutnya ya. Jenis pakaian yang ketiga adalah pakaian resmi atau formal. Yang termasuk pakaian resmi atau formal adalah yang pertama, seragam sekolah.
Seperti pada gambar berikut ini, untuk perempuan memakai kemeja putih, rok merah, kerudung, kaos kaki, dan juga sepatu. Untuk laki-laki memakai topi merah, kemeja putih, celana panjang merah, kaos kaki, dan sepatu. Pakaian resmi atau formal lainnya adalah seragam kantor. Biasanya memakai kemeja, dasi, jas, celana panjang, dan sepatu bagi laki-laki. Pakaian resmi atau formal yang ketiga ada baju untuk ke acara resmi seperti keundangan atau menghadiri pesta. Biasanya memakai baju yang rapi, sepatu yang rapi serta bagus, atau biasanya juga memakai gaun. Jenis pakaian yang keempat adalah pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari merupakan pakaian yang nyaman untuk digunakan ketika kita melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Pakaian yang termasuk ke dalam pakaian sehari-hari yang pertama ada kaos dan celana pendek untuk digunakan saat bermain, biasanya oleh anak laki-laki. Kalau perempuan tetap harus menggunakan baju yang menutupi aurat. Pakaian sehari-hari yang kedua contohnya adalah pakaian yang digunakan untuk tidur atau biasa disebut dengan piyama. Yang ketiga adalah pakaian yang sering dipakai oleh ibu saat di rumah, yaitu daster. Oke, soleh-soleha, itu dia jenis-jenis pakaian. Ingat tadi ada 4, pakaian modern, pakaian tradisional, kemudian pakaian resmi atau formal, dan pakaian sehari-hari. Itu dia jenis-jenis pakaian. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang termasuk pakaian modern, mana yang termasuk pakaian tradisional, mana yang termasuk ke dalam pakaian formal, mana yang termasuk ke dalam pakaian sehari-hari. Oke anak-anak, sekarang kita akan sama-sama mengamati gambar-gambar pakaian dan menyebutkan namanya, kemudian jenis dan juga kegunaan pakaian berdasarkan gambar yang akan ibu tunjukkan. Anak-anak bisa menemukan gambar ini pada buku workbook tematik tema hidup bersih dan sehat halaman 22. Tapi sekarang kita akan menjawabnya secara lisan saja, tidak usah ditulis. Oke, kita langsung ke gambar yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Apa ya nama pakaian tersebut? Anak-anak bantu jawab ya. Oke, betul, yaitu kaos. Kaos itu termasuk ke dalam jenis pakaian apa ya? Apakah modern, tradisional, atau resmi? Betul, pakaian modern atau bisa juga termasuk ke dalam pakaian sehari-hari. Kegunaannya untuk apa? Nah, kaos itu kegunaannya untuk digunakan saat bermain, merupakan pakaian untuk bermain atau pakaian sehari-hari. Kita lihat gambar yang kedua. Wah, gambar pakaian apa ya? Coba anak-anak amati. Nama pakaiannya adalah pakaian kebaya. Jenis pakaiannya apa ya? Apakah modern, tradisional, formal, atau pakaian sehari-hari? Betul, yaitu pakaian tradisional. Kegunaannya untuk apa ya? Pakaian tradisional ini kegunaannya sebagai ciri khas dan adat dari suatu daerah. Kalau kebaya berarti ciri khasnya Jawa Barat. Gambar yang ketiga. Apa ya nama pakaiannya? Yaitu seragam sekolah. Jenis pakaiannya adalah
pakaian resmi atau formal. Kegunaannya adalah baju yang dipakai untuk ke sekolah. Gambar yang keempat, anak-anak perhatikan, baju apakah ini? Betul sekali, yaitu piyama. Jenis pakaiannya apa ya? Apakah modern, tradisional, pakaian formal, atau pakaian sehari-hari? Wah, betul ya. Piyama itu termasuk ke dalam pakaian sehari-hari. Kegunaannya digunakan saat tidur. Nah, itu dia gambar-gambar pakaian beserta nama pakaiannya, jenis pakaian, dan juga kegunaan. Agar anak-anak lebih memahami kegunaan pakaian-pakaian dan jenis-jenisnya, silahkan dikerjakan workbook tematiknya halaman 27 dan 28. Untuk halaman 27 hanya mengerjakan yang mencari jenis-jenis pakaian. Anak-anak silahkan temukan nama-nama jenis pakaian. Kemudian tandai boleh menggunakan pensil warna atau menggunakan pensil. Ditandai ya seperti berikut ini. Misalnya yang pertama adalah kata kaos. Anak-anak silahkan tandai, boleh dengan pensil warna atau dengan pensil. Kemudian yang halaman 28 adalah menyusun huruf-huruf menjadi kata yang tepat. Apabila sudah selesai mengerjakannya, silahkan didokumentasikan dan kirimkan langsung ke ibu. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.